Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama mendengar firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang padamu, kami bersyukur untuk kebaikan, untuk kekuatan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan. Kami akan mendengar firman-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Saya bahagia dan saya bersyukur hari ini boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya beri tema kebenaran firman Tuhan. Mengapa korban persembahan Kain ditolak Tuhan? Kita akan baca dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Mari Bapak Ibu Saudara kita perhatikan dengan baik pembacaan firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya." Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebanyakan orang memiliki penilaian tentang persembahan itu lebih banyak begini. Mereka suka membenarkan diri sendiri tentang persembahannya. Dan tak jarang mereka sering pula menghakimi persembahan orang lain. Haleluya. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, agar kita memberikan persembahan yang benar dan berkenan kepada Tuhan itu? Mari Bapak Ibu Saudara, setelah saya mempelajari teks bacaan tadi, saya menemukan beberapa hal penting, beberapa hal yang menarik. Apa saja itu? Mari kita perhatikan. Bagian yang pertama, berbicara tentang persembahan atau mempersembahkan. Persembahan itu adalah hadiah atau pemberian kepada orang terhormat. Ini menurut penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi dalam teks yang saya perhatikan, kata mempersembahkan secara hurufiah berarti membawa. Biasanya dalam Alkitab, kata tersebut akan diikuti dengan kata mesbah. Apa itu mesbah? Mesbah sebagai keterangan tempat. Jadi membawa sesuatu di atas mesbah untuk dipersembahkan kepada orang terhormat. Nah, dalam hal ini orang terhormat tentunya kita berbicara kepada Tuhan. Membawa sesuatu di atas mesbah dan diberikan kepada Tuhan. Haleluya. Mari sekarang Bapak Ibu Saudara kita memperhatikan bentuk atau jenis persembahan yang diberikan oleh Kain dan Habel. Namun patut kita perhatikan terlebih dahulu di ayat 3. Ada keterangan waktu yang ditulis di situ setelah beberapa waktu lamanya. Hal ini memberikan petunjuk atau kita sebenarnya pun tidak mengetahui dengan tepat berapa lama rentang waktu antara peristiwa pengusiran di Taman Eden sampai dengan peristiwa mereka memberikan korban persembahan tersebut. Keterangan ini mungkin dimaksudkan sebagai isyarat bahwa pemberian kepada Allah atau kepada Tuhan sangat berkaitan dengan peristiwa sebelumnya. Maksudnya, tindakan dari Kain dan Habel di sini sudah menjadi kebiasaan yang diperoleh dari orang tua mereka. Yang dipersembahkan oleh Kain berupa hasil bumi atau hasil tanah, itu di ayat 3. Dan
yang dipersembahkan oleh Habel berupa anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Itu di ayat yang keempat. Bapak Ibu, persembahan atau sesuatu yang dipersembahkan oleh Kain dan Habel sama-sama dalam bahasa asli atau bahasa Ibrani itu disebut dengan istilah minha. Minha dapat berupa hasil dari tanah yang biasa disebut dengan istilah korban sajian, dan juga dapat berupa dari binatang. Dari sisi penggunaan kata minha di dalam Alkitab, tidak ada alasan untuk menganggap minha yang berupa hasil dari binatang sebagai persembahan yang lebih bermakna daripada persembahan dari hasil bumi. Lagi pula Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat Kain dan Habel itu memberikan persembahan sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita cermat dalam memperhatikan hal itu. Dalam persembahan Kain memang tidak diberikan penjelasan tambahan apapun, tetapi kita bisa melihat persembahan Habel disebutkan sebagai yang sulung dan berupa lemak-lemaknya. Kain hanya memberikan sebagian dari hasil pekerjaannya yang bukan, perhatikan ini, yang bukan merupakan buah sulung atau dalam bahasa asli itu bikurin. Sedangkan Habel bukan hanya memberikan yang sulung atau bikor, tetapi juga yang berupa lemak-lemaknya. Di dalam PL, bagian yang sulung hanya diperuntukkan buat Tuhan. Sehingga demikian menunjukkan kualitas dari bagian ini. Anak sulung di dalam Yeremia 2 ayat 3 itu menjelaskan Israel bahkan disebut sebagai buah sulung. Di Keluaran 4 ayat 22, anak sulung Allah. Dan kita bisa melihat Habel dalam keterangan itu disebutkan memberikan bagian yang berlemak. Bagian ini dianggap sebagai yang terbaik untuk Tuhan dan tidak boleh dikonsumsi manusia. Keluaran 29 ayat 13. Jadi baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah bahas jenis persembahan Kain dan Habel, dan marilah kita masuk bagian penting berikutnya. Apa itu bagian penting berikutnya? Yaitu tanggapan Tuhan terhadap persembahan Kain dan Habel. Bagian ini menceritakan tentang respon Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan kepunyaan Kain ditolak. Why? Mengapa? Ada apa dengan persembahan Kain? Mengapa Tuhan menolaknya? Menolak persembahan Kain? Ada apa? Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk meresponi pertanyaan itu ada dua petunjuk penting Bapak Ibu Saudara yang kadang sering diabaikan oleh sebagian banyak orang. Yang pertama, seperti yang sudah saya bahas di depan, poinnya pada kualitas persembahan, baik persembahan yang dibawa Kain maupun Habel. Bahkan di dalam Ibrani 11 ayat 4 di sana ada keterangan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Yang kedua, petunjuk berikutnya itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Tuhan berkata kepada Kain, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Bapak Ibu Saudara, perhatikan itu teguran Tuhan kepada Kain, dan ini selalu menjadi bagian yang penting. Muka Kain maksud saya menjadi muram karena persembahannya ditolak, ya. Mukanya muram karena persembahannya ditolak. Sesungguhnya ini menyiratkan bahwa memang Kain adalah orang yang jahat. Yudas pasal 1 ayat 11 mengatakan Kain itu disejajarkan dengan kejahatan Biliam dan Korah. Bahkan di 1 Yohanes 3 ayat 12 dikatakan sebagai berikut, bukan seperti Kain yang berasal dari sejahat dan yang membunuh adiknya. Mengapa dia membunuhnya? Karena segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi poin yang patut kita perhatikan adalah kata Tuhan sendiri, karena Kain itu jahat. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalimat itu disampaikan sebagai teguran Tuhan kepada Kain. Supaya apa? Supaya Kain bertobat. Supaya
Kain mau mengakui dosa yang dia buat. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah pengertian yang Allah mau, supaya Kain dalam kesempatan tersebut mengakui dosanya dan bertobat. Tuhan menegur Kain bukan karena Tuhan marah, Bapak Ibu Saudara. Ya, perhatikan itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kain ditampilkan sebagai pribadi yang punya pilihan. Ia bisa memilih berbuat baik dan diterima Tuhan. Tapi sayang dalam hal ini, Kain bahkan memberikan kesempatan kepada hawa nafsu menguasai dirinya, dan ia kalah, bukannya menang. Dia kalah sehingga dia akhirnya semakin jahat. Padahal kita mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Jadi kurang lebih Bapak Ibu, itu yang bisa saya berikan penjelasan bahwa segala perbuatan Kain dicatat di Alkitab, perbuatannya jahat. Perhatikan itu. Ya. Hati Kain memang jahat, dituliskan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 12. Karena itu dari hati yang jahat muncul perbuatan kejahatan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang ditegur Tuhan karena kesalahan kita, itu sesungguhnya Tuhan menyayangi kita. Ia mau supaya kita bertobat, Ia mau supaya kita berbalik kepada Tuhan, Ia mau supaya kita mau mengaku di hadapan Tuhan. Maka kalau kita mau melakukan itu, Tuhan menerima kita kembali. Haleluya. Jadi jangan buang kesempatan. Jangan kita seperti Kain yang melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Sekalipun memang persembahannya ditolak, tetapi Tuhan masih memberikan ruang yang baik, tepat untuk Kain untuk bertobat. Sayang dia tidak bertobat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya mengakhiri untuk memberikan kesimpulan dalam pemberitaan firman Tuhan, saya akan memberikan sebuah kisah kepada Bapak Ibu Saudara. Dalam sebuah pertemuan, anak-anak muda, pengusaha muda begitu, mereka punya hati rindu untuk berbagi berkat kepada orang lain yang sedang mengalami kesulitan karena pandemi yang terjadi. Ada seorang di antara mereka, yaitu seorang penjahit. Dia rindu juga untuk berbagi. Lalu dia punya teman yang ada di kampung sebelah, dipanggilnya untuk memberikan bantuan. Bisa tidak kamu bantu saya, katanya. Bantu apa? Apa yang bisa saya bantu, katanya? Tolong kamu jual dagingmu dengan harga separuh ya. Nanti separuhnya saya yang bayar, katanya. Oh begitu, siap, laksanakan. Nah, setelah beberapa waktu kemudian, masyarakat di situ menerima harga daging yang murah, dan itu sangat memberkati mereka. Mereka senang sekali. Tetapi setelah beberapa waktu kemudian, penjahit itu meninggal dan tidak diketahui sebab musabab sehingga ia itu meninggal. Dan apa yang terjadi selanjutnya di kampung itu, di mana daging yang tadinya dibeli dengan harga murah, si penjual daging menjual kembali dengan mahal. Nah, lalu masyarakat itu demo, pergi ke tempat itu. Mereka komplain kenapa harganya mahal. Lalu mereka datang ke rumahnya, menggedor pintu rumahnya, dan si penjual daging itu keluar. Mengapa? Mengapa kalian menggedor rumah saya? Ada apa? Kenapa sekarang kamu jual daging dengan harga mahal? Tunggu sebentar, saya jelaskan. Lalu penjual daging itu menjelaskan bahwa selama ini dia menjual daging dengan harga murah karena penjahit itu. Dan setelah penjahit itu meninggal, dia tidak terima uang. Aku tidak terima uang, maka aku jual dengan harga yang mahal kembali. Lalu masyarakat itu dia diam. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat dari kisah itu, sesungguhnya kalau memberi itu, berilah dengan hati yang penuh dengan sukacita. Doronglah diri kita untuk memberi yang terbaik dengan sukacita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan lembutkanlah hatimu untuk ditegur. Pasti engkau akan hidup kalau engkau mau mendengar teguran itu. Puji Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu, Allah memperlakukan kita berdasarkan perbuatan kita. Kebaikan akan membawa perkenanan Allah, sedangkan dosa membawa kehancuran. Yang paling penting di sini bukan hanya dosa yang sudah dilakukan Kain, karena Kain itu jahat, melainkan juga responnya yang salah terhadap hal itu.
Apabila ia mau melakukan yang baik, keadaannya masih bisa berubah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk memberi kepadamu dengan iman dan sukacita sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu. Dan berikanlah kami hati yang lembut untuk selalu siap dibentuk seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.